Kesehatan keuangan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal. Nah, ini ada peringkat-peringkatnya ya. Peringkat komposit 1 mencerminkan bahwa bank tergolong sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Peringkat komposit 2 mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan. Namun, bank masih memiliki kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi oleh tindakan rutin. Peringkat komposit 3 mencerminkan bahwa bank tergolong cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif. Peringkat komposit 4 mencerminkan bahwa bank tergolong kurang baik dan sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan atau bank memiliki kelemahan keuangan serius. Ini cara menganalisanya ya. Bank itu termasuk dalam menganalisanya ada beberapa ya. Jadi yang pertama kita analisis tentang permodalannya. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank. Nah, ini penilaiannya pakai CAR atau Capital Adequacy Ratio yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, maka CAR ini perbankan untuk tahun 2002 minimal harus 8% bagi bank yang memiliki CAR di bawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan serius untuk segera diperbaiki. Pakai rumus modal bank dibagi ATMR dikalikan sama 100%. Nah, ATMR ini apa sih? Aktiva tertimbang menurut resiko. Itu cara ngitungnya bisa kalian lihat di bab 11 di buku ya. Tapi nanti insya Allah soal saya ATMR-nya langsung saya diketahui aja biar kalian cepat mengerjakannya. Kriteria peringkat aspek pemodalan. Jika CAR-nya lebih atau sama dengan 12%, maka peringkatnya 1. Pokoknya peringkat 1 dan 2 dikatakan sehat, peringkat 3 dikatakan cukup sehat, peringkat 4 dikatakan kurang sehat, dan peringkat 5 dikatakan tidak sehat. Jadi nanti ketika kalian menghitung tadi yang ini pakai rumus ini udah tahu berapa persennya, nanti kalian lihat di tabel ini masuk yang mana peringkatnya, masuk 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, nanti berarti kalian harus ngasih kesimpulan. Jika misalnya kalau dianalisa dari permodalannya bank tersebut masuk dalam kriteria 3 misalnya, berarti cukup sehat. Nah, sekarang kalau dilihat dari kualitas aktiva. Kalau dilihat dari kualitas aktiva produktif atau produktif aset sering disebut sebagai earning asset atau aktiva yang menghasilkan. Menurut Kashmir, kualitas aset digunakan untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. NPL yang baik adalah NPL yang memiliki rasio di bawah 5%. Nah, NPL sama dengan jumlah kredit bermasalah dibagi total kredit dikalikan 100%. Ini kalian analisa juga. Kalau kurang atau sama dengan 2%, maka peringkat 1. Jadi peringkat 1 dan 2 dikatakan sehat, peringkat 3 dikatakan cukup sehat, peringkat 4 dikatakan kurang sehat, dan peringkat 5 dikatakan tidak sehat. Aspek manajemen. Aspek manajemen diproksikan dengan profit margin dengan mempertimbangkan rasio ini atau NPM ya. NPM sama dengan laba bersih dibagi laba operasional dikali 100%. Nah, kalau NPM-nya lebih atau sama dengan 100% berarti peringkat 1. Kalau 81 sampai kurang dari 100% peringkat 2. Nah, kesimpulannya kalau peringkat 1 dan 2 dikatakan sehat, peringkat 3
peringkat 3 dikatakan cukup sehat, peringkat 4 dikatakan kurang sehat, dan peringkat 5 dikatakan tidak sehat. Sama kayak yang tadi kalian analisa, kalau misalnya MPM-nya kurang dari 51%, berarti bank tersebut masuk dalam peringkat 5 yang dikatakan tidak sehat kalau dilihat dari aspek manajemennya. Nanti cara analisanya kayak gitu. Earning atau rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan modal atau laba sebelum pajak. Nah, ini analisanya ada pakai ROA, ada pakai BOPO, ada yang pakai ROE. Nah, di sini saya hanya membahas yang pakai ROA dan BOPO. Contoh dari saya. Nah, ROA laba bersih sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Kalau BOPO atau BOPO, total biaya operasional dibagi total pendapatan operasional dikali 100%. Likuiditas. Menurut Pandira, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, ini pakai total kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga dikalikan 100%. Kalau kurang atau sama dengan 75%, berarti peringkat 1. Peringkat 1 dan 2 dikatakan sehat, peringkat 3 dikatakan cukup sehat, peringkat 4 dikatakan kurang sehat, dan peringkat 5 dikatakan tidak sehat. Nanti kalian nganalisanya kayak gitu, LDR-nya ketemu berapa gitu ya. Oh, ini yang ROA sama BOPO-nya keloncatan slide-nya masuk ke sini. Nah, untuk rasio ROA-nya ini kalian lihatnya di sini ya. Kalau peringkat 1 dan 2 dikatakan sehat, peringkat 3 dikatakan cukup sehat. Jadi kalau misalnya ROA-nya lebih dari 1,5% berarti dia peringkat 1. Kalau ROA. Tapi kalau BOPO kurang atau sama dengan 9%. Itu peringkat 1. Oke, kayak gitu ya. Nanti kita latihan soal.